Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai biologi SMP kelas 7 semester 1. Materi yang akan kita bahas yaitu klasifikasi makhluk hidup. A. Mengklasifikasikan benda. Benda-benda di sekitar kita dapat dikenal, yaitu mempunyai ciri-ciri berikut ini. 1. Bentuk benda berbeda-beda. 2. Ukuran benda berbeda-beda. 3. Warna benda berbeda-beda. 4. Keadaan permukaan benda berbeda-beda. 5. Bahan penyusun benda berbeda-beda. B. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Pada slide ini kita disajikan berbagai jenis makhluk hidup yang memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. 1. Ciri-ciri makhluk hidup. A. Bernapas. Bernapas yaitu menghirup udara yang diantaranya adalah oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. B. Memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, makhluk hidup membutuhkan energi yang diperoleh dari makanan dan minuman, seperti pada gambar di bawah ini. C. Bergerak. Tubuh makhluk hidup dapat melakukan gerak karena memiliki sistem gerak yang terdiri dari tulang, sendi, dan otot atau gerak aktif. Tumbuhan hanya melakukan gerak di dalam tubuhnya saja atau gerak pasif seperti yang ada di bawah ini. D. Tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa atau yang kita kenal dengan metamorfosis. Selanjutnya, E. Berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan ataupun mempertahankan keturunannya. F. Iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus, seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. G. Adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah, banyak mengandung air, memiliki daun lebar dan tipis. Seperti gambar di bawah ini menjelaskan bahwa apabila kita berada di tempat dingin, maka kita akan menggunakan jaket yang tebal untuk melindungi diri kita dari suhu yang dingin. Selanjutnya, C. Pengklasifikasian makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dinamakan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup.
Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh luar atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. 3. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Klasifikasi dikotom. Pada awalnya dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Urutan kelompok ini disebut takson. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778 berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Nah, urutan takson pada makhluk hidup di sini menggunakan 3 bahasa, bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris yang bisa kita lihat pada tabel. A. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memerhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. 1. Organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. 2. Habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. 3. Bentuk dan ukuran daun. 4. Cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif, atau aseksual atau vegetatif. B. Kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam pengklasifikasian hewan, para ahli juga mengklasifikasikan dengan melihat kriteria berikut ini. 1. Saluran pencernaan makanan. 2. Kerangka atau skeleton, apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh. 3. Anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Kunci determinan. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah sebagai berikut. 1. Kunci harus dikotomi. 2. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh, tumbuhan berumah 1, tumbuhan berumah 2. 3. Pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. 4. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. 5. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. 6. Pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. 7. Setiap kuplet diberi nomor. 8. Buat kalimat pernyataan yang pendek. Cara membuat kunci determinan. Pada slide ini, kita diberikan satu contoh pembuatan kunci determinan dan bisa kita perhatikan dan kita lihat di dalam slide ini. Data pada diagram kunci dikotom pada slide sebelumnya jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut.
1A. Tumbuhan yang berspora. 2A. B. Tumbuhan yang tidak berspora, yaitu 3A. Nomor 2A. Tumbuhan yang berbatang jelas, suplir. Tumbuhan tidak berbatang jelas adalah lumut. 3A. Berbiji tertutup, yaitu 4A. B. Berbiji terbuka, yaitu melinjo. 4A. Biji berkeping 2, yaitu 5A. Nomor 5A. Berbunga kupu-kupu kedelai. B. Berbunga trompet, yaitu terong. 2. Kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Disajikan dua gambar Escherichia coli yang dilihat dengan menggunakan mikroskop yang berbeda. Pada gambar sebelah kiri menggunakan mikroskop elektron dan sebelah kanan menggunakan mikroskop cahaya. Dapat kita lihat hasil dari penglihatan lebih bagus menggunakan mikroskop elektron dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Pada slide ini diberikan gambar mikroskop cahaya beserta bagian-bagian dan fungsinya. Yang pertama, lensa okuler. Fungsinya memperbesar bayangan benda. 2. Tabung mikroskop. Fungsinya meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. 3. Revolver. Fungsinya mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. 4. Lensa objektif. Fungsinya memperbesar bayangan benda. 5. Penjepit objek. Berfungsi menjepit kaca benda. 6. Meja mikroskop. Fungsinya tempat meletakkan objek. 7. Cermin dibagi menjadi 2, yaitu cermin cekung mempunyai fungsi mencari dan mengarahkan sinar pada objek yang diamati. Yang kedua, cermin datar. Fungsinya memantulkan cahaya. 8. Diafragma. Fungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya. 9. Kaki mikroskop. Fungsinya penyangga mikroskop. 10. Lengan mikroskop. Berfungsi memegang mikroskop. Nomor 11. Pemutar kasar. Berfungsi memperjelas bayangan. 12. Pemutar halus berfungsi mempertajam bayangan. Gambar berikutnya adalah gambar mikroskop elektron, di mana mikroskop elektron ini adalah sebuah mikroskop yang mampu melakukan perbesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektrostatis dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan memiliki resolusi yang lebih bagus dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Cara menggunakan mikroskop ada 6 tahap. Yang pertama, letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa, sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai. Gambar yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Gambar yang ketiga, mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat. Gambar yang keempat, tempatkan preparat pada meja benda tepat pada lubang preparat dan jepit dengan penjepit objek atau benda. Gambar yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar. Sambil dilihat dari lensa okuler untuk mempertajam, putarlah pemutar halus. Gambar yang keenam, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Nah, selanjutnya, apabila mikroskop telah selesai digunakan, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempatnya kembali. 1. Kingdom Monera. Ciri-ciri: selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu atau uniseluler, dan mampu berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya,
bakteri dan alga biru seperti gambar di bawah ini. 2. Kingdom Protista. Ciri-ciri: selnya memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal atau uniseluler, dan yang mampu berkembang biak. Contohnya amuba, euglena, dan paramecium. 3. Kingdom Fungi. Ciri-ciri: tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Hidup di tempat lembab, bersifat sapropit. Contohnya Basidiomycotina, Zygomycotina, Deuteromycotina, Myxomycotina, Ascomycotina, dan Oomycotina. 4. Pelantae. Ciri-ciri: bersel banyak, memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Contoh Bryophyta. Contohnya lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Kedua, Pterodophyta. Contohnya paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Yang ketiga, Spermatophyta. Contohnya Gymnospermae dan Angiospermae. A. Bryophyta atau lumut. Ciri-ciri: 1. Memiliki bagian-bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. 2. Memiliki klorofil. 3. Hidup di tempat yang lembab. 4. Mengalami pergiliran keturunan. B. Pterodophyta atau paku. Ciri-ciri: memiliki akar dan daun sejati. 2. Berklorofil. 3. Tidak berbunga. 4. Daun mudanya mudah menggulung. Dan yang terakhir, hidup di tempat yang lembab dan teduh atau di air. C. Spermatophyta. Ciri-ciri: 1. Memiliki akar dan daun sejati. 2. Berkembang biak dengan biji. Spermatophyta dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tumbuhan berkeping 1 atau monokotil. Ciri-ciri: memiliki 1 keping daun lembaga, berakar serabut, batang tidak berkambium, tulang daun sejajar atau melengkung, kelopak bunga pada umumnya berlipatan 3. Kedua, tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Ciri-ciri: memiliki 2 keping daun lembaga, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkelopak bunga kelipatan 4 atau 5. 5. Kingdom Animalia. Ciri-ciri: memiliki sel eukariotik, bersel banyak, dan memperoleh makanan dari organisme lain. Contohnya Invertebrata atau Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya cacing, lintah, pacet, udang, semut, dan jangkrik. Sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya mamalia, ikan, burung, amfibi, dan reptil. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.